Beaten up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a tiger. It ain't no big thing, just show her a little. Halo teman-teman, saya Maya Nganjani 0438719666 menjelaskan pembahasan pertama, yaitu pengertian eksternalitas, ciri-ciri eksternalitas, dan jenis eksternalitas. Nah, eksternalitas merupakan efek samping dari suatu tindakan pihak tertentu terhadap pihak lain, baik dampak yang menguntungkan maupun yang merugikan. Lalu, ciri-ciri yang terdapat dari eksternalitas yaitu yang pertama, adanya pelaku ekonomi yang secara real terkena dampak dari aktivitas pelaku lainnya. Yang kedua, pihak yang terkena dampak baik dari positif maupun negatif tidak ikut menentukan keputusan mengenai aktivitas yang terdampak pada dirinya tersebut. Dan yang ketiga, tidak adanya aliran kompensasi yang menyertai dampak tersebut, baik berupa pemberian ganti rugi bila terjadi dampak negatif atau pembayaran kompensasi jika terjadi dampak positif. Nah, eksternalitas ini salah satu bentuk dari kegagalan pasar. Kenapa bisa begitu? Karena dengan adanya eksternalitas, keseimbangan pasar pun menjadi tidak efisien. Karena konsumen dan produsen tidak menghiraukan dampak eksternalnya dari kegiatan yang dilakukan dalam memutuskan suatu besaran harga. Sehingga keseimbangan pasar pun gagal dalam mengoptimisasi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhannya. Nah, tak hanya itu, kita dapat melihat ada dua jenis dampak dari eksternalitas. Yang pertama, eksternalitas negatif. Nah, eksternalitas negatif sudah dapat kita ketahui bahwa eksternal ini suatu dampak yang merugikan bagi pihak lain dari kegiatan yang dilakukan oleh suatu pihak. Nah, contoh dari eksternalitas negatif yaitu yang dapat kita ambil dari kehidupan sehari-hari kita adalah polusi udara, polusi air, dan lain sebagainya. Saya akan menayangkan video dari salah satu contoh eksternalitas negatif. Silakan lihat video berikut. Nah, dari tayangan video tadi dapat kita pahami bahwa di jalanan banyak menyebabkan terjadinya polusi, baik dari asap kendaraan, suara-suara kebisingan dari kendaraan, apalagi ketika di waktu tengah malam anak-anak muda sekarang melakukan yang namanya balap liar. Itu sangat meresahkan sekali bagi masyarakat yang sedang beristirahat dan juga banyaknya debu-debu di jalanan. Baik, terima kasih, itu saja materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Hello everyone, perkenalkan saya Empatikus Menceregar dengan NIM 04387617 Prodi Ekonomi Syariah dari kelompok 3 Ekonomi Publik akan menjelaskan mengenai eksternalisasi positif. Kita langsung masuk ke materinya saja. Eksternalisasi positif adalah suatu keadaan di mana suatu tindakan atau kegiatan seseorang atau kelompok yang memberikan manfaat atau tambahan kepada orang atau kelompok lain tanpa adanya biaya atau upaya dari pihak penerima manfaat tersebut. Nah, dalam ekonomi, eksternalisasi positif dapat diartikan sebagai efek positif yang diterima oleh orang lain atau dari kelompok lain yang tidak terlibat secara langsung dalam tindakan atau kegiatan tersebut. Nah, contohnya itu saya akan mengambil yaitu ketika seseorang menanam pohon di taman kota. Hal tersebut tidak ada memberikan manfaat kepada pemilik tanah atau orang yang menanam tanahnya, tetapi juga kepada masyarakat umum yang dapat menikmati udara dan keindahan yang segar di taman tersebut. Nah, di sini manfaat yang diterima masyarakat umum merupakan eksternalisasi positif. Nah, efek positif lainnya adalah ketika seseorang membuat investasi dalam energi bersih seperti panel surya atau energi angin. Nah, hal ini bermanfaat
kepada masyarakat sekitarnya dengan mengurangi polusi dan dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, eksternalisasi positif dapat membawa dampak positif kepada ekonomi dan juga lingkungan. Dalam hal ini, efek positif tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih yang berkelanjutan. Namun, terkadang eksternalisasi positif ini tidak selalu diakui dan dihargai oleh masyarakat luas, sehingga mengurangi insentif bagi individu atau kelompok untuk menerima atau melakukan tindakan positif lainnya. Nah, oleh karena itu, penting bagi pemerintah juga dan lembaga lainnya untuk mempromosikan dan mendorong kegiatan tersebut yang menghasilkan eksternalisasi positif. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Nah, ini merupakan contoh eksternalisasi positif yang dimana ini sangat bermanfaat untuk masyarakat luas, dimana ini akan mengurangi polusi di lingkungan sekitarnya, dan ini sangat berdampak positif untuk masyarakat sekitarnya. Baik, kita masuk di kegiatan belajar 2 mengenai solusi mengatasi eksternalitas. Seringkali eksternalitas diselesaikan sendiri oleh pihak-pihak tertentu. Ada beberapa cara dalam mengatasi eksternalitas. Seperti yang pertama, apabila di suatu daerah mengalami kebanjiran karena sampah yang sangat padat, kita bisa mengajak warga sekitar untuk bekerja sama dan mengeluarkan biaya agar sampah-sampah tersebut dapat diangkut tiap minggu ataupun tiap bulannya secara rutin. Eksternalitas juga dapat diselesaikan dengan norma dan sanksi sosial pada masyarakat. Seperti pada pepatah mengatakan bahwa apabila tidak ingin diganggu, maka jangan mengganggu. Penanaman norma ini sangat penting karena agar masyarakat menyadari bahwa tindakan yang diperbuatnya itu juga bisa mengakibatkan orang lain terkena dampaknya. Seperti contoh, apabila ada seseorang membuang sampah sembarangan, maka orang lain juga akan terkena dampaknya. Jadi diharapkan bahwa setiap orang atau masyarakat menyadari bahwa tindakan-tindakan yang diperbuatnya juga dapat menjadi bala bagi orang lain. Eksternalitas juga dapat diselesaikan dengan cara kita memberikan donasi. Seperti apabila kita menjadi alumni pada suatu sekolah, kita bisa mendonasikan buku atau meja belajar, kursi belajar untuk mendukung sarana dan prasarana dalam pembelajaran. Dan hal ini dapat memicu ke arah eksternalitas positif agar siswa-siswa yang masih sekolah di sana juga gampang dalam belajar. Masalah eksternalitas berikutnya juga dapat diselesaikan dengan cara menguntungkan satu sama lain, atau dalam bahasa ilmiahnya simbiosis mutualisme, seperti pada contoh petani buah apel dan lebah. Lebah dapat membantu penyerbukan pada pohon apel, dan dari pohon apel juga lebah dapat mendapatkan bahan untuk menghasilkan nektar. Apabila kedua petani dan peternak ini bekerja sama, maka mereka akan bisa mengatasi masalah eksternalitas dan mendapatkan hasil yang lebih besar. Nah, yang kelima itu ada penandatanganan kontrak kerjasama. Nah, kembali pada contoh petani apel dan peternak lebah tadi. Apabila pihak-pihak yang berkepentingan menyetujui kontrak bersama untuk mengatasi sedikitnya pohon apel yang ditanam dan lebah yang dipelihara, petani apel dan peternak lebah dapat membuat kontrak kerjasama yang berisikan tentang berapa jumlah pohon apel yang ditanam dan jumlah lebah dan cara pembayaran bagi hasil. Yang keenam ada perokok yang merokok di dekat ini. Nah, dengan melakukan tawar-menawar antara pihak yang menimbulkan dan terkena dampak eksternalitas, permasalahan ini dapat diselesaikan dengan
regulasi pemerintah. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan mengenai kegagalan pasar akibat eksternalitas. Adanya eksternalitas menjadikan alokasi sumber daya dalam pasar menjadi titik optimal karena nilai sumber daya tidak mencakup seluruh nilai yang seharusnya. Pada kasus polusi udara yang dihasilkan oleh suatu perusahaan merupakan bentuk dari eksternalitas negatif perusahaan terhadap masyarakat sekitar, tetapi masyarakat tidak menerima kompensasi dari perusahaan untuk mengoreksi pasar yang tidak efisien. Karena adanya eksternalitas ini dapat dilakukan oleh pemerintah atau privat masyarakat. Pemerintah dapat mengatasi masalah eksternalitas melalui dua hal. Pertama, regulasi langsung untuk memerintah dan mengontrol. Kebijakan ini digunakan untuk membatasi dampak yang ditimbulkan oleh eksternalitas. Contohnya adalah pemberlakuan batas estimasi gas buang kendaraan bermotor. Kedua, kebijakan berdasarkan mekanisme pasar. Kebijakan ini berupaya untuk memberikan insentif kepada pihak-pihak yang terlibat dalam masalah eksternalitas untuk memecahkan masalahnya dengan menghasilkan outcome yang efisien. Contohnya adalah dengan memberlakukan denda bagi perusahaan yang mengeluarkan polusi udara dengan maksud agar perusahaan memikirkan biaya sosial atas tindakannya sehingga dapat menurunkan kecenderungannya untuk mengeluarkan polusi. Secara umum, pajak dan regulasi sama-sama efektif untuk mengurangi tingkat polusi. Akan tetapi, para ekonom lebih cenderung memilih menerapkan pajak dibandingkan dengan regulasi untuk mengatasi polusi karena dengan pajak dapat mengurangi polusi dengan biaya terendah bagi masyarakat. Penyebabnya adalah dalam regulasi. Setiap perusahaan wajib mengurangi polusi dalam jumlah yang sama. Berbeda dengan regulasi, pengenaan pajak bisa mencapai pengurangan polusi dengan cara yang lebih efisien. Pajak akan memberikan perusahaan suatu insentif ekonomi untuk mengurangi polusi. Individu dan perusahaan yang menghasilkan eksternalitas negatif, seperti polusi dan limbah lebih cenderung menyukai subsidi dibandingkan dengan pengenaan pajak.